Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syabanti dengan NIM E 2010-472, pertukaran mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-14 dan 15 yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip: seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus rilis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan residip. Residip umum, semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua ada residip khusus, spesialisasi residip. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP mengandung sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan umum, untuk pelanggaran yaitu residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur tersebar dalam buku 2 KUHP. Syarat-syarat residip adalah: pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 0303, dan 393. Syarat itu tidak ada. Keempat, pengulangannya dilakukan dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal: A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim, dan B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan. Basking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara, keputusan yang tidak diterimanya tuntutan jaksa hukum terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutnya sudah daluarsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.